Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Inur Rahmatika, NIM 13 dari kelas Sistem Ekonomi Indonesia, Hubungan Internasional 2018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Sistem Ekonomi Indonesia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketimpangan? Pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketimpangan artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh orang-orang kalangan atas saja, misalnya orang kaya saja, sedangkan orang-orang kalangan bawah atau orang miskin tidak bisa menikmati adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga yang terjadi adalah adanya ketimpangan sosial, adanya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dan sosial di antara orang kaya dan orang miskin. Adapun solusi untuk menyelesaikannya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas penduduk, misalnya dalam hal pendidikan. Terus yang kedua adalah meratakan mobilitas geografis, artinya mobilitas masyarakat Indonesia harus menyebar merata, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Terus yang terakhir adalah menciptakan peluang kerja. Soal nomor 2, bagaimana kontribusi UMKM dalam menghadapi masa resesi di Indonesia? Jelaskan dengan contoh konkret UMKM. Salah satu sektor yang sangat terpukul karena adanya pandemi COVID adalah UMKM. Hal ini dapat menyebabkan turunnya perekonomian nasional karena UMKM mewakili kontribusi besar dalam perekonomian nasional sebesar 61,1%. UMKM di Indonesia didominasi oleh pelaku usaha mikro berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai potensi besar basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang banyak dan penyerapan tenaga kerja yang besar. UMKM ini juga memiliki pengaruh terhadap perputaran transaksi yang cepat karena menggunakan produk domestik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer. Oleh karena adanya potensi yang dimiliki UMKM di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan antara lain adalah memberikan subsidi bunga pinjaman, restrukturasi kredit, pemberian jaminan modal kerja, dan insentif perpajakan. Contoh UMKM di sini saya mengambil UMKM dari brand usaha fashion Muslim di Bandung, yaitu Butik Najani. Sebelum pandemi, Butik Najani ini dia memproduksi fashion Muslim seperti mukena, baju koko, atau baju muslimah. Nah, selama pandemi COVID ini mereka memproduksi mukena tapi dalam jumlah yang sedikit, tidak seperti sebelum pandemi. Nah, mereka selain memproduksi mukena itu, mereka memanfaatkan peluang untuk membantu pemerintah dengan dia memproduksi masker kain. Dan hal ini juga ada salah satu kedai kopi di Yogyakarta yang juga dalam masa pandemi COVID ini mereka 100% kegiatannya dialihkan berjualan online melalui Tokopedia. Nah, hasil dari penjualan tersebut 90% didapat dari Tokopedia. Nomor 3, penyebab kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah utama dan paling mendasar yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Adapun penyebab kemiskinan tersebut adalah yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, terbatasnya lapangan kerja. Yang ketiga, sikap malas bekerja. Yang keempat adalah keterbatasan sumber daya, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya modal. Soal yang keempat, kenapa hutang luar negeri Indonesia terus menumpuk? Nah, secara umum, hutang Indonesia disebabkan karena pemerintah melakukan hutang luar negeri untuk memenuhi alokasi pembelanjaan atau APBN yang telah disusun. Seperti belanja infrastruktur, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan lain-lain. Di mana dalam setiap sektornya mengalami kekurangan dana dari dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah memilih jalan keluar untuk hutang luar negeri. Adapun posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2020 tercatat sebesar 413,4 miliar dolar Amerika Serikat yang terdiri dari utang luar negeri sektor publik dan sektor swasta. Sektor publik memiliki utang sebanyak 203 miliar, sedangkan swasta 210 miliar. Pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2020 tercatat sebanyak 5,7% lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena disebabkan oleh transaksi penarikan
neto utang luar negeri, baik utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Maka dengan adanya pandemi COVID ini, pemerintah sangat berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas seperti jasa kesehatan, pendidikan sosial, dan lain-lain. Soal nomor 5, bagaimana cara meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional? Cara meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional adalah memberikan ruang, tempat, posisi bagi perempuan melalui kebijakan pengarus utamaan gender, supaya tercipta kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan mengurangi adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Adapun dalam upaya meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia telah melakukan program-program yang inovatif dalam hal aspek regulasi. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain, yang pertama, pemerintah telah melakukan upaya pelatihan bahasa pemrograman atau coding mum dari Badan Ekonomi Kreatif yang memberikan peluang bagi perempuan untuk bekerja sebagai programmer. Yang kedua, gerakan He for She dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tujuannya untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam upaya melindungi perempuan dan perlindungan anak. Adapun dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran perempuan dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas hidup, terutama akses fasilitas kesehatan, pendidikan, hukum, perluasan kesempatan berpartisipasi politik, untuk aktif dalam berbagai kegiatan terkait dengan pembangunan nasional, baik di lingkungan pemerintah maupun daerah. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.